Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ramalan penjualan. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah penganggaran perusahaan. Apa itu ramalan penjualan? Ramalan penjualan adalah proses memperkirakan jumlah produk atau jasa yang akan terjual pada periode mendatang berdasarkan data masa lalu dan analisis tertentu. Pengertian menurut para ahli. Pertama, Philip Kotler 2009. Menurut Kotler, ramalan penjualan adalah perkiraan tingkat penjualan yang diharapkan perusahaan pada periode tertentu berdasarkan rencana pemasaran dan kondisi pasar yang diperkirakan. Yang kedua, Hackett, Abroad, and Lebon. Ramalan penjualan atau sales forecasting adalah proses prediksi nilai penjualan di masa depan dengan memanfaatkan data historis dan teknik analisis statistik atau machine learning guna mendukung pengambilan keputusan strategis dan dalam bisnis. Yang ketiga, Sofyan Safri Harahap. Peramalan penjualan adalah proses memperkirakan volume penjualan atau pendapatan di masa depan yang digunakan sebagai dasar penyesuaian anggaran perusahaan. Selanjutnya, tujuan ramalan penjualan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Menentukan anggaran penjualan produksi, biaya operasional, dan memperkirakan arus kas. Yang kedua, manajemen persediaan. Mencegah risiko stok berlebihan atau kekurangan stok yang membantu efisiensi biaya. Yang ketiga, pengambilan keputusan strategis. Memberikan dasar data historis dan tren pasar untuk keputusan jangka yang panjang. Jadi, jika kita mengambil keputusan tidak sembarangan dan harus strategis dan jelas. Yang keempat, optimasi produksi dan sumber daya manusia. Mengatur volume produksi dan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan perkiraan permintaan, identifikasi peluang, kelola mengantisipasi tren pasar dan permintaan, dan potensi penjualan. Jenis metode peramalan. Jadi, jenis metode peramalan itu yang pertama, metode kualitatif, yaitu opini ahli, survei pasar, dan yang kedua, metode kuantitatif, yaitu berdasarkan data historis. Adapun metode peramalan penjualan, yang pertama analisis tren, metode momen, persamaan parabola. Pengertian analisis tren. Analisis tren adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat pola perkembangan penjualan dari waktu ke waktu. Jenis tren. Yang pertama, tren naik. Yang kedua, tren turun. Yang ketiga, tren stabil. Yang keempat, tren melengkung atau parabola. Persamaan tren linear. Ada pula rumus tren linear. Ini rumusnya khusus ya. Y sama dengan A tambah B X. Keterangan Y yaitu nilai ramalan, A yaitu konstanta atau nilai rata-rata, B yaitu koefisien tren, X yaitu waktu atau periode. Jika B lebih besar dari 0, artinya tren meningkat. Jika B lebih kecil dari 0, maka tren menurun. Selanjutnya yaitu metode momen.
Tren momen merupakan metode untuk mencari garis tren dengan perhitungan statistika dan matematika tertentu guna mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX, sama ya dengan yang metode linear, di mana Y adalah nilai tren atau variabel yang akan diramalkan, A adalah bilangan konstan, B adalah slope atau koefisien garis tren, X adalah indeks atau dimulai dari 0, 1, 2, dan nilai terakhir. Oke, selanjutnya tren parabola. Tren parabola ini digunakan jika tren yang nilai variabel terikat naik atau turun bukan garis lurus atau tidak linear atau terjadi lengkungan parabola. Tren parabola termasuk dalam metode bukan garis lurus, digunakan jika data, yaitu pertama tidak membentuk garis lurus, mengalami percepatan atau pelambatan, dan yang terakhir naik lalu turun atau sebaliknya. Persamaannya Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Kegunaan persamaan bola. Ada pula kegunaannya, yaitu yang pertama untuk tren pertumbuhan cepat, dan kedua untuk produk yang mengalami siklus hidup, dan yang ketiga lebih akurat jika pola data melengkung. Namun, ada juga kegunaan yang lain, yaitu perhitungan lebih kompleks, membutuhkan data yang jika pola datanya tidak melengkung. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan metode tren, yaitu kelebihannya, yang pertama peramalan berbasis data, yaitu mengurangi spekulasi dengan menggunakan pola nyata dan data historis. Yang kedua, identifikasi pola, yaitu membantu mengenali tren kenaikan atau penurunan yang konsisten, baik dalam penjualan, kinerja keuangan, maupun pasar. Yang ketiga, biaya rendah dan efisien. Umumnya murah dan cepat dilaksanakan dibandingkan metode riset yang rumit. Berarti biaya rendah dan efisien ini kelebihannya dia lebih mudah ya dan juga efisien dibandingkan metode yang lain. Yang keempat, fleksibel, yaitu metode seperti tren momen mampu menangani data historis ganjil maupun genap dengan mudah. Yang kelima, evaluasi kinerja, memungkinkan perbandingan kinerja bisnis dari waktu ke waktu atau terhadap pesaing. Next, yaitu kelebihan. Yang tadi itu kelebihan, selanjutnya kelemahan metode tren. Kelemahannya itu yang pertama bergantung pada masa lalu, yaitu diasumsikan pola masa lalu akan berulang di masa depan yang tidak selalu benar. Yang kedua, data tidak akurat, yaitu jika data historis cacat atau tidak lengkap, hasil analisis akan menyesatkan. Yang ketiga, mengabaikan faktor eksternal, yaitu tidak memperhitungkan perubahan mendadak seperti regulasi baru, perubahan manajemen, atau krisis. Yang keempat, sinyal palsu, yaitu berisiko salah mengartikan fluktuasi jangka pendek sebagai tren jangka panjang. Dan yang terakhir, kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa ramalan penjualan adalah perkiraan jumlah penjualan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data penjualan sebelumnya
dan analisis tertentu. Ramalan penjualan sangat penting karena membantu perusahaan dalam merencanakan produksi, menyusun anggaran pengelolaan persediaan, mengambil keputusan yang tepat. Dengan adanya ramalan penjualan, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian, menjalankan kegiatan usaha dengan lebih terarah dan efisien. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.